Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu pasar tradisional di sebuah kota kecil tengah dipenuhi aktivitas. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan ibu-ibu sibuk menawar harga sayuran. Di tengah keramaian itu, ada seorang ustadzah muda bernama Ummu Zahra, sosok sederhana yang dikenal masyarakat karena kebaikan dan kepeduliannya. Ia selalu mengajar anak-anak mengaji secara gratis di musola dekat pasar, serta sering membantu pedagang kecil dengan membeli dagangan mereka meski hanya sedikit. Hari itu, Ummu Zahra datang ke pasar bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk bertemu beberapa jamaah yang menitipkan sedekah untuk dibagikan kepada pedagang kecil. Ia berjalan sambil tersenyum, menyapa satu persatu wajah yang ditemuinya. Namun suasana tenang itu tiba-tiba berubah tegang ketika segerombolan oknum polisi berseragam datang dengan wajah garang. Mereka bukan patroli biasa, melainkan kelompok yang sudah lama ditakuti warga karena sering melakukan pemalakan terselubung. Dengan suara keras, salah satu dari mereka berteriak, "Semua pedagang setor cepat. Kalau tidak, siap-siap daganganmu kami angkut." Wajah para pedagang pucat. Mereka sudah tahu konsekuensinya bila melawan. Seorang bapak penjual buah sempat mencoba bernegosiasi, namun malah ditendang hingga terjatuh dan dagangannya berserakan. Orang-orang hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Ummu Zahra yang menyaksikan itu tak tinggal diam. Dengan langkah berani ia maju, menegur para polisi tersebut, "Pak, kalian ini aparat. Bukannya melindungi rakyat malah menindas. Apa kalian tidak takut pada Allah?" Suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju pada ustadzah muda yang berani menegur aparat di depan umum. Para polisi itu pun sontak menoleh, dan salah satu di antara mereka dengan kasar mendorong bahu Ummu Zahra. "Diam kau perempuan. Jangan ikut campur urusan kami," bentaknya. Namun Ummu Zahra tetap berdiri tegak, wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Ia kembali berkata dengan suara lantang, "Yang kalian lakukan ini zolim. Kalian mengambil hak orang kecil. Kalau kalian punya hati, hentikan sekarang juga." Kata-kata itu membuat salah satu polisi semakin marah. Tanpa pikir panjang, ia menendang Ummu Zahra hingga terjatuh di depan para pedagang. Jeritan kaget terdengar dari warga sekitar. Ada yang langsung menutupi mulutnya, ada pula yang hendak menolong tapi takut ditindak. Namun di balik kekejaman itu, para polisi belum tahu bahwa sosok ustadzah sederhana yang mereka tendang bukanlah wanita biasa. Ada sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Pasar yang tadi riuh kini berubah jadi sunyi. Hanya suara tangisan seorang anak kecil yang melihat ustadzahnya jatuh ke tanah. Ummu Zahra tersungkur, kerudungnya sedikit terlepas, namun wajahnya tetap tegar. Ia berusaha bangkit dengan perlahan meskipun rasa sakit menjalari tubuhnya akibat tendangan itu. Orang-orang di sekitar gemetar. Ada yang ingin menolong, tapi langkah mereka terhenti karena tatapan tajam para polisi yang berdiri garang dengan tangan menyentuh pentungan. Beberapa pedagang hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi beliau." Seorang ibu pedagang sayur menjerit pelan, "Pak polisi, jangan zolim, itu ustadzah yang selalu bantu kita. Dia orang baik." Namun bukannya mendengarkan, salah satu polisi malah mengangkat tangan hendak menampar si ibu tersebut. Untungnya, ia ditarik temannya karena takut situasi semakin panas. Di tengah ketegangan itu, Ummu Zahra yang baru saja bangkit menatap mereka tanpa gentar. Tidak ada satupun kekuasaan yang kekal di dunia ini. Ingatlah, zolim pada rakyat adalah jalan menuju kehancuran.
Jangan kalian kira orang kecil ini lemah. Doa mereka bisa menghancurkan kalian kapan saja. Ucapnya lantang, kata-kata itu menusuk hati para pedagang, membuat mereka berani bersuara meskipun lirih. Beberapa orang mulai berbisik, iya, sudah keterlaluan mereka seenaknya. Mendengar semakin banyak suara rakyat, pemimpin kelompok polisi itu makin naik pitam. Ia melangkah maju, wajahnya merah padam. Beraninya kau menghasut orang-orang untuk melawan kami. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Ummu Zahra hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, aku hanyalah seorang guru mengaji. Tapi ingat, aku punya murid-murid yang bukan hanya anak kecil. Banyak dari mereka kini sudah menjadi orang penting. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, bahkan ada yang jadi prajurit negara. Kalau kalian berbuat zalim, jangan kira Allah tidak akan kirimkan pertolongannya. Ucapan itu membuat sebagian polisi saling pandang. Ada rasa was-was yang muncul, tapi mereka menutupinya dengan amarah. Si pemimpin pun mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya mendekati dan mengelilingi Ustadzah. Orang-orang menahan napas. Situasi makin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar deru motor besar memasuki area pasar. Suaranya keras, membuat banyak orang menoleh. Sekitar 3 motor trail berhenti di depan kerumunan. Dari atas motor turun beberapa pria berbadan tegap, berpakaian preman, namun auranya jelas berbeda. Mereka berjalan mantap menuju arah Ustadzah. Salah satu pedagang berbisik lirih, itu bukan orang sembarangan, aku pernah lihat wajah mereka di televisi. Dan benar saja. Sosok pertama yang maju mendekat langsung berjongkok menolong Ustadzah, lalu menatap tajam ke arah polisi. Dengan suara berat ia berkata, berani sekali kalian menyakiti guru kami. Kerumunan pasar mendadak gempar. Para pedagang saling berbisik kencang, wajah-wajah polisi itu seketika berubah pucat. Karena ternyata, ustadzah yang mereka tendang bukan hanya guru biasa, melainkan ustadzah yang dihormati banyak tokoh penting, termasuk para anggota TNI dan aparat yang pernah ia ajarkan mengaji. Mata pemimpin polisi itu mulai berkedut. Ia belum paham betul siapa yang sedang ia hadapi. Tapi dari sorot mata pria-pria yang baru datang, ia bisa merasakan bahaya besar sedang mengintai dirinya. Dan di saat itulah, rahasia besar mulai terkuak satu demi satu. Suasana pasar mendadak berubah mencekam. Para pedagang yang tadinya ketakutan kini mulai berani mengangkat kepala, menyaksikan adegan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Para polisi arogan yang selama ini seenaknya memalak dan menindas rakyat, kini wajah-wajahnya mulai pucat pasi. Pria tegap yang tadi membantu Ustadzah berdiri maju ke depan, menatap para polisi dengan tajam. Wajahnya penuh wibawa, tubuhnya kekar, sorot matanya tajam seperti elang. Ia bukan orang sembarangan. Dengan suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri, ia berkata, Ustadzah ini bukan orang biasa. Beliau guru kami. Beliau yang mengajarkan kami mengaji sejak kami masih bocah. Dan sekarang kalian berani menyentuh beliau? Polisi pemimpin kelompok itu berusaha menutupi ketakutannya dengan tawa sinis. Hah? Guru kalian? Kami tak peduli siapapun dia. Di sini kami yang berkuasa. Bentaknya, meski suaranya terdengar bergetar, pria itu mendekat satu langkah, dan beberapa kawannya ikut maju, mengapitnya. Dari gesturnya jelas sekali kalau mereka terbiasa dengan latihan militer. Satu di antara mereka membuka dompet kulit hitam, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas yang membuat orang-orang di sekitar langsung terkejut. Logo Garuda berwarna emas terpampang jelas. Kartu identitas militer, beberapa pedagang menutup mulutnya menahan seruan. Ada yang spontan berbisik, astagfirullah, mereka anggota TNI aktif. Polisi-polisi itu spontan saling pandang. Wajah-wajah mereka semakin pucat.
Salah satu dari mereka terlihat mundur setapak, pelipisnya berkeringat deras. Sang pemimpin polisi mencoba menahan diri, tapi detak jantungnya berdegup kencang. Pria tegap itu kembali berkata, suaranya menggelegar, kami sudah lama menahan diri dengan ulah kalian di kota ini. Tapi hari ini kalian sudah kelewatan. Menendang seorang ustadzah, guru kami, di depan umum. Tiba-tiba salah satu anggota polisi yang lebih muda mencoba membela diri, kami hanya menjalankan tugas, Bang, kami tidak bermaksud. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang prajurit di samping pria tegap itu menghantam meja dagangan kosong dengan kepalan tangannya. Brak! Kayu meja itu langsung retak. Suaranya membuat semua orang terdiam, pedagang-pedagang mulai bersorak kecil, ada yang berkata lirih, Alhamdulillah, akhirnya ada yang berani melawan mereka. Sementara itu, Ummu Zahra yang berdiri dengan wajah penuh luka tetap terlihat tenang. Beliau mengangkat tangannya, memberi isyarat agar para prajuritnya tidak gegabah. Dengan suara lembut tapi tegas, beliau berkata, ingat, jangan balas zolim dengan zolim. Tunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Namun ucapan lembut itu malah membuat para polisi makin tertekan. Karena jelas sekali, meski baru saja ditendang dan dipermalukan, ustadzah itu masih berpegang pada akhlak mulia. Pemimpin polisi itu sudah kehilangan wibawanya. Ia mencoba melangkah mundur, tapi seorang prajurit menghadangnya. Dengan suara dingin, prajurit itu berkata, kami sudah mengumpulkan bukti ulah kalian selama ini. Pemalakan, penganiayaan, bahkan ancaman kepada rakyat kecil. Semua sudah masuk catatan. Kau tahu apa artinya kalau laporan ini sampai ke atasanmu? Mata sang pemimpin polisi langsung membelalak. Ia sadar betul, kalau urusan ini sampai ke markas besar, karirnya habis, bahkan bisa masuk penjara. Warga sekitar semakin berani. Mereka mulai bersuara lantang, betul. Mereka sering memeras kami. Dagangan kami sering diambil paksa. Sekarang kalian harus tanggung jawab. Suara rakyat bergema di seluruh pasar. Di tengah tekanan itu, Ustadzah Ummu Zahra kembali bersuara. Wajahnya tetap lembut, namun penuh wibawa. Kalian masih punya kesempatan untuk bertaubat. Minta maaf kepada rakyat yang kalian sakiti, minta maaf kepada Allah. Kalau tidak, yakinlah, bukan hanya kami yang akan menindak, tapi dua orang-orang kecil inilah yang akan menghancurkan kalian. Kata-kata itu menusuk hati. Bahkan salah satu polisi yang paling muda mulai menangis diam-diam, menundukkan wajahnya, tapi pemimpinnya masih keras kepala. Ia mencoba berlari keluar dari pasar, namun langkahnya tertahan. Dua motor trail lain masuk dari arah berlawanan. Dari atasnya turun beberapa prajurit berseragam loreng lengkap. Wajah mereka dingin, langkah mereka mantap. Salah satu dari mereka berteriak lantang, semua anggota polisi itu jangan ada yang kabur. Kalian sudah kami laporkan ke Propam dan Komandan Besar. Hari ini kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kerumunan pasar meledak. Orang-orang berteriak kegirangan, sebagian menangis lega, sebagian lagi bersorak lantang. Polisi-polisi arogan yang tadi sok berkuasa kini benar-benar terpojok. Wajah mereka pucat pasi, kaki mereka gemetar. Tak ada lagi arogansi, tak ada lagi suara lantang, dan di tengah gemuruh rakyat, ustadzah itu berdiri dengan wajah bercahaya. Beliau tidak perlu membalas dengan tangan, karena Allah sendiri telah mengirimkan bala bantuannya melalui murid-muridnya yang setia. Pasar yang tadi penuh ketegangan kini berubah menjadi saksi dari sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Polisi-polisi arogan yang sebelumnya menindas rakyat kecil kini berdiri termangu, wajah pucat pasi, tubuh gemetar, dan hati dipenuhi ketakutan.
Tak seorang pun dari mereka berani bersuara. Ummu Zahra, meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat tendangan yang ia terima, berdiri tegak di tengah kerumunan. Wajahnya tenang, tatapannya lembut namun penuh wibawa. Ia menoleh pada prajurit-prajurit yang datang membantunya, memberi isyarat agar mereka menenangkan situasi tanpa kekerasan. Salah satu prajurit maju dan berkata kepada polisi-polisinya, "Kalian tidak perlu takut. Kami bukan datang untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Selama ini kalian banyak melakukan zolim terhadap rakyat kecil. Sekarang waktunya pertanggungjawaban." Pemimpin polisi itu menundukkan kepala, berkeringat deras. Ia tahu kata-kata itu benar, namun ego dan rasa malu membuatnya sulit mengakui kesalahan. Salah satu dari prajurit menambahkan, "Laporan sudah kami serahkan ke Propam. Kalian akan diperiksa atas pemalakan, penganiayaan, dan perilaku tidak pantas sebagai aparat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk jujur." Warga pasar mulai bersorak lega. Ada yang menangis, ada yang menunduk bersyukur. Mereka menyadari bahwa hari ini mereka menyaksikan sebuah keadilan yang datang bukan karena kekerasan, tapi karena kebenaran dan keberanian seorang ustadzah. Ummu Zahra menatap para polisi dan berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Lihatlah, kekuasaan yang zalim akan selalu runtuh. Tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran. Kalian diberi kekuasaan untuk melindungi, bukan menindas. Ambil pelajaran hari ini, agar jangan pernah menyakiti rakyat lagi." Pemimpin polisi itu menunduk, menahan air mata, akhirnya mengangguk pelan. Beberapa polisi muda lain juga menundukkan kepala, sadar bahwa selama ini mereka mengikuti orang yang salah. Di mata rakyat, mereka bukan lagi sosok yang menakutkan, tapi menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan. Sementara itu, para prajurit yang hadir membantu menenangkan pasar, memastikan tidak ada kekacauan lebih lanjut. Mereka juga memberi arahan kepada warga agar tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya. Pedagang yang sempat terintimidasi kembali menata dagangannya, dan anak-anak yang sebelumnya menangis kini kembali bermain, meski sesekali menoleh kagum pada sosok ustadzah yang berdiri di tengah pasar. Beberapa pedagang mendekat pada Ummu Zahra, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, ustadzah. Kalau bukan karena ibu, kami tidak tahu apa yang terjadi." Ummu Zahra hanya tersenyum, wajahnya menenangkan, lalu berkata, "Jangan pernah takut pada zolim. Ingat, setiap kebaikan yang kalian lakukan untuk sesama akan kembali kepada kalian, begitu juga setiap kezaliman yang kalian lihat atau alami. Tetaplah sabar, tetaplah berbuat baik." Di sisi lain, polisi-polisi yang tadinya arogan kini diam. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang mereka gunakan untuk menindas rakyat hanya akan menimbulkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Ada rasa malu yang begitu mendalam, tapi juga harapan untuk berubah. Beberapa di antaranya mulai berjanji dalam hati bahwa mereka akan memperbaiki diri, menebus kesalahan, dan kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, warga pasar mulai berbisik-bisik tentang keberanian ustadzah. Banyak yang memutuskan untuk menyebarkan kisah ini, sehingga berita tentang keberanian, kesabaran, dan keadilan ini menjadi viral. Media sosial ramai dengan video dan foto-foto yang merekam detik-detik dramatis di pasar. Hari itu menjadi pelajaran bagi semua, bahwa zolim akan selalu menemukan hukuman, bahwa kebaikan dan keberanian akan selalu menang, dan bahwa seorang ustadzah sederhana pun bisa menjadi simbol kekuatan moral yang mengubah nasib banyak orang. Di akhir hari, Ummu Zahra berdiri di depan pasar, menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia menghela napas panjang, merasa lega dan bersyukur. Tak hanya keadilan telah ditegakkan, tetapi hati rakyat yang sempat tertekan kini kembali dipenuhi harapan. Pasar itu bukan lagi tempat ketakutan,
tapi menjadi simbol bahwa kebenaran selalu menang. Dan bagi polisi-polisi arogan, hari itu menjadi titik balik. Mereka belajar bahwa tindakan zolim akan selalu berbalik, dan bahwa keberanian seorang ustadzah, meski terlihat lemah, bisa menghancurkan arogansi yang selama ini mereka banggakan.